sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat belajar kan? Nah, pada kesempatan yang bahagia ini, kita akan belajar tentang Archaebacteria dan Eubacteria. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Rina Novita Setiawan dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Sebelum masuk pada materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Sebelum masuk pada materi, saya akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, siswa mampu memahami ciri umum bakteri dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan struktur bakteri dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu mengklasifikasikan Archaebacteria dan Eubacteria dengan benar. Yang keempat, siswa mampu mengklasifikasikan bakteri berdasarkan letak dan jumlah flagel serta bentuk sel dengan benar. Yang kelima, siswa mampu membedakan reproduksi seksual dan aseksual bakteri dengan benar. Dan yang keenam, siswa mampu menyebutkan peranan bakteri dengan benar. Nah, adik-adik pasti pernah mendengarkan ataupun merasakan yang namanya sakit diare. Jadi, sakit diare itu disebabkan oleh apa sih? Ternyata, sakit diare itu disebabkan oleh organisme yang disebut dengan bakteri. Nah, jadi apa sih bakteri itu? Bakteri merupakan organisme bersel satu, prokariotik, serta bereproduksi dengan membelah diri. Nah, sekarang kita masuk pada ciri-ciri bakteri. Ciri bakteri yang pertama adalah berukuran mikroskopis atau hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Yang kedua, uniseluler atau bersel tunggal. Yang ketiga, prokariotik atau tidak memiliki membran inti. Yang keempat, memiliki dinding sel. Dan yang kelima, memiliki berbagai bentuk. Baik, selanjutnya kita masuk pada struktur bakteri. Perhatikan gambar di samping. Jadi bisa dilihat pada gambar, struktur bakteri yang pertama adalah kapsul. Kapsul berfungsi sebagai pelindung, penjaga sel dari kekeringan, serta membantu pelekatan diri pada substrat. Yang kedua adalah dinding sel. Dinding sel memberikan kekuatan untuk menjaga agar bentuk sel tetap. Nah, dinding sel tersusun atas peptidoglikan. Struktur yang ketiga adalah membran sel. Membran ini tersusun atas fosfolipid dan protein yang bersifat semi permeabel dan berfungsi sebagai tempat keluar masuknya zat. Selanjutnya adalah sitoplasma yang berfungsi sebagai tempat pelekatnya organel dan tempat terjadinya reaksi tertentu pada bakteri. Lalu ada ribosom yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Nukleoid yang tidak terbungkus membran. Nah, ini merupakan alasan kenapa bakteri disebut sebagai organisme prokariotik. Nukleoid berfungsi sebagai tempat penyimpanan materi genetik. Selain itu ada plasmid. Plasmid adalah DNA non-kromosomal atau DNA yang bukan di kromosom. Fungsi plasmid adalah pertahanan sel bakteri terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan. Lalu selanjutnya adalah flagel atau disebut bulu cambuk. Ia berfungsi sebagai alat gerak, tapi tidak semua bakteri mempunyai flagel ya. Dan yang terakhir adalah pili. Pili merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel. Fungsinya untuk membantu perlekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik saat konjugasi. Nah, berbicara tentang flagel,
Jadi, berdasarkan letak dan jumlah flagel, bakteri diklasifikasikan menjadi 5, yaitu atrik, monotrik, lofotrik, amfitrik, dan peritrik. Yang pertama adalah atrik. Atrik merupakan bakteri yang tidak memiliki flagel. Yang kedua adalah monotrik, yaitu bakteri yang memiliki satu flagel di satu ujung selnya. Yang ketiga adalah lofotrik, yaitu bakteri yang memiliki banyak flagel tetapi hanya pada satu ujung selnya saja. Lalu yang keempat adalah amfitrik, yaitu bakteri yang memiliki satu atau lebih dari satu flagel pada kedua ujung sisi selnya. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah peritrik, yaitu bakteri yang memiliki banyak flagel yang tersebar pada permukaan tubuhnya. Nah, telah dijelaskan pada ciri-ciri bakteri tadi bahwa bakteri memiliki berbagai bentuk. Jadi, secara garis besar, bentuk bakteri dibedakan menjadi 3, yaitu bulat atau fokus, yang kedua basil atau batang, dan yang ketiga adalah spiral. Bakteri berbentuk bulat atau bola dibedakan menjadi 6. Yang pertama adalah monococcus, yaitu bakteri berbentuk bola tunggal. Yang kedua adalah diplococcus, yaitu bakteri berbentuk bola bergandeng dua-dua. Yang ketiga adalah tetracoccus, yaitu bakteri berbentuk bola bergandengan 4-4 membentuk persegi. Yang keempat adalah sarkina, yaitu bakteri berkelompok 4-4 membentuk kubus. Yang kelima adalah streptococcus, yaitu bakteri berbentuk bola dan memanjang seperti rantai. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah staphylococcus, yaitu bakteri yang berbentuk bergerombol seperti buah anggur. Lalu selanjutnya adalah bakteri berbentuk batang atau basil. Nah, bakteri berbentuk batang ini dibedakan menjadi 5, yaitu monobacillus atau bakteri berbentuk batang tunggal. Yang kedua adalah diplobacillus, yaitu bakteri berbentuk batang bergandengan dua-dua. Yang ketiga adalah streptobacillus, yaitu bakteri berbentuk batang bergandengan memanjang seperti rantai. Yang keempat adalah palisade, yaitu bakteri berbentuk batang yang berjajar-jajar seperti pagar. Dan yang kelima adalah Coccobacillus, yaitu bakteri berbentuk batang tunggal, tidak terlalu panjang, serta ujungnya membulat. Lalu bentuk bakteri yang ketiga atau yang terakhir adalah bentuk spiral. Bentuk spiral dibedakan menjadi 3 lagi. Yang pertama adalah bentuk spiral itu sendiri. Yang kedua adalah bentuk vibrio atau koma, yaitu bakteri yang berbentuk spiral tidak sempurna atau menyerupai koma. Dan yang ketiga adalah bentuk spiroseta, yaitu bakteri yang berbentuk spiral tetapi lebih tipis, memanjang, serta fleksibel. Reproduksi pada bakteri dilakukan menggunakan 2 cara, yaitu secara aseksual dan secara seksual. Reproduksi secara aseksual adalah menggunakan pembelahan biner. Langkah-langkahnya bisa dilihat pada gambar. Yang pertama, nukleoid di dalam sel mengalami pemanjangan atau persiapan untuk membelah. Setelah itu, nukleoid terbagi menjadi 2 dan dinding sel serta membran sel mulai membentuk sekat atau septum untuk pembelahan. Lalu yang ketiga, sekat telah terbentuk dan sel menjadi 2 anakan. Selanjutnya adalah reproduksi seksual pada bakteri. Pada bakteri, reproduksi seksual dapat melalui 3 cara, yaitu konjugasi, transduksi, dan transformasi. Yang pertama adalah konjugasi. Konjugasi merupakan pemindahan materi genetik dari suatu sel bakteri
ke sel bakteri yang lain melalui jembatan konjugasi. Yang kedua adalah transduksi, yaitu rekombinasi gen antar dua sel bakteri menggunakan virus atau phage. Jadi, transduksi merupakan reproduksi seksual pada bakteri yang memerlukan bantuan virus. Lalu yang ketiga adalah transformasi. Transformasi merupakan rekombinasi gen yang terjadi melalui pengambilan langsung sebagian materi gen dari bakteri lain yang dilakukan oleh suatu sel bakteri. Secara garis besar, bakteri dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria berasal dari kata archaio yang artinya kuno. Mengapa disebut kuno? Karena Archaebacteria tinggal di lingkungan yang sangat ekstrim yang menyerupai lingkungan sejarah awal evolusi bumi. Archaebacteria dimasukkan ke dalam kingdom Monera karena ia tidak memiliki membran inti atau biasa disebut organisme prokariotik. Tetapi Archaebacteria ini ia tidak memiliki dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan. Sedangkan Eubacteria merupakan bakteri-bakteri yang umum kita temui saat ini. Nah, Archaebacteria diklasifikasikan menjadi 3, yaitu metanogen, halofil, dan termofil atau termoasidofil. Yang pertama adalah bakteri metanogen, yaitu bakteri yang mampu menghasilkan metana. Contohnya adalah Methanobacterium. Yang kedua adalah bakteri halofil atau bakteri yang tinggal di lingkungan dengan kadar garam tinggi. Contohnya adalah Halobacterium. Dan yang ketiga adalah bakteri termofil atau termoasidofil. Bakteri ini tinggal pada kondisi dengan suhu tinggi dan kadar asam yang tinggi. Baik, sekarang kita lanjut kepada Eubacteria. Nah, Eubacteria ini disebut sebagai bakteri sejati. Mengapa? Karena Eubacteria memiliki semua ciri-ciri yang dimiliki oleh bakteri, seperti prokariotik atau tidak memiliki membran inti, memiliki dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan, kosmopolitan, dan lain-lain. Nah, menurut domain modern, Eubacteria dibedakan menjadi 5, yaitu Proteobacteria, bakteri Gram, Cyanobacteria, Spiroseta, serta Chlamydia. Oke, jadi Proteobacteria diklasifikasikan menjadi 3, yaitu bakteri ungu, Proteobacteria chemoautotrof, serta Proteobacteria chemoheterotrof. Yang pertama adalah bakteri ungu, yaitu bakteri yang bersifat fotoautotrof atau mampu menyintesis makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Contohnya adalah Chromatium. Yang kedua adalah Proteobacteria chemoautotrof, yaitu bakteri yang mampu menyintesis makanannya sendiri dengan menggunakan energi kimia. Contohnya adalah Rhizobium leguminosarum. Nah, dan yang ketiga adalah Proteobacteria chemoheterotrof, yaitu bakteri yang membutuhkan zat organik untuk memenuhi kebutuhan karbon dan energinya. Nah, Proteobacteria chemoheterotrof ini biasanya tinggal pada saluran pencernaan serta bersifat patogen. Contohnya adalah Salmonella typhosa dan Escherichia coli. Eubacteria yang kedua adalah bakteri Gram. Nah, bakteri Gram ini diklasifikasikan menjadi 2, yaitu bakteri Gram positif dan bakteri Gram negatif. Yang pertama adalah bakteri Gram positif. Nah, bakteri ini pada dinding selnya memiliki lapisan peptidoglikan yang sangat tebal. Pada saat pewarnaan Gram, bakteri ini mampu menyerap warna violet.
Contohnya adalah Lactobacillus, Clostridium, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif pada dinding selnya memiliki lapisan peptidoglikan yang sangat tipis. Nah, bakteri gram negatif pada pewarnaan gram mampu menyerap warna merah. Contohnya adalah Azotobacter, Rhizobium, Escherichia coli, dan lain-lain. Nah, lanjut. Eubacteria yang ketiga adalah Cyanobacteria. Cyanobacteria memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki klorofil A. Yang kedua, bersifat motil atau aktif bergerak. Yang ketiga, memiliki sel-sel khusus seperti akinet, beosit, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah hidup bebas dan ada pula yang bersimbiosis. Contohnya adalah nostoc. Eubacteria yang keempat adalah Spiroseta, yaitu bakteri yang berbentuk heliks panjang serta bersifat motil. Nah, Spiroseta ini kebanyakan bersifat patogen. Contohnya adalah Treponema pallidum. Dan eubacteria yang terakhir atau yang kelima adalah Chlamydia. Kelompok ini berbeda dengan kelompok yang lainnya karena ia tidak memiliki peptidoglikan serta ukurannya paling kecil dan bersifat parasit. Contohnya adalah Chlamydia trachomatis. Nah, kita sampai pada materi yang terakhir, yaitu peranan bakteri. Jadi, bakteri ada yang bersifat menguntungkan dan ada yang bersifat merugikan. Bakteri yang pertama adalah bakteri yang menguntungkan. Contohnya adalah bakteri yang membantu dalam pembusukan sisa-sisa makanan. Bakteri ini biasanya tinggal pada sistem pencernaan, baik pada manusia maupun hewan. Contohnya adalah bakteri Escherichia coli. Namun, pada jumlah di atas normal, bakteri ini justru bersifat patogen atau menyebabkan penyakit pada organisme yang ditumpanginya. Lalu yang kedua adalah bakteri yang membusukkan sampah organik. Dan yang ketiga adalah bakteri yang berperan dalam pembuatan makanan. Contohnya pembuatan keju dan juga yogurt. Contoh bakterinya Lactobacillus, Streptococcus, dan lain-lain. Selain bakteri menguntungkan, ada juga bakteri yang bersifat merugikan. Contohnya adalah bakteri yang membusukkan makanan dan juga bakteri yang menyebabkan penyakit. Baik penyakit pada manusia, pada tumbuhan, maupun pada hewan. Contohnya adalah bakteri Escherichia coli yang menyebabkan penyakit diare. Ada Bacillus anthracis yang menyebabkan penyakit antraks pada hewan, dan lain-lain. Selesai sudah belajar kita kali ini tentang Archaebacteria dan Eubacteria. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami dan ilmu kita bermanfaat. Akhir kata, saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.